Sekarang saya akan menjelaskan tentang kode program yang sudah saya buat. Ini untuk di line pertama, dimasukkan data-data angka yang diperoleh. Misalkan data ini angka, saya masukkan datanya secara acak. Kemudian selanjutnya di line kedua itu, karena pada binary search ini angka perlu diurutkan, maka angka data tersebut disusun berdasarkan dari urutan terkecil ke terbesar nantinya. Lanjut di line ke yang keempat ini, seperti di sorting kemarin, pada searching juga menggunakan function untuk nantinya dipanggil rumus, karena kita ini sedang menerapkan binary search ya. Di sini tuh nanti dimasukkan data angka, cari angka, ini yaitu angka nantinya yang kita cari. Untuk sini low ini indeks yang paling terkecil, sedangkan high ini adalah nilai indeks yang paling terbesar. Selanjutnya di baris kelima sampai line ke-14 ini berlaku kondisi jikanya. Di sini jika nilai indeks terkecil atau low lebih besar daripada nilai indeks yang terbesar atau high, maka program tidak bisa berjalan atau ditulis none. Selanjutnya didefinisikan nilai tengah, karena pada binary search menggunakan rumus dibagi dua terus-menerus. Nah, pada line ke-8 ini nilai tengah itu bisa dicari dengan nilai indeks terkecil ditambah nilai indeks terbesar high, lalu dibagi dua. Nah, nantinya jika nilai tengah mid itu pada data angka, jika nilai tengah mid pada data angka sama dengan nilai angka yang kita cari atau cari angka ini, maka kembali lagi ke mencari nilai midnya. Selanjutnya di line 11 itu, jika angka yang kita cari itu lebih besar daripada nilai tengah mid pada data angkanya, maka rumus binary search-nya itu pada nilai indeks terkecilnya atau low menjadi nilai tengah ditambah 1 atau mid plus 1. Nah, selanjutnya di line 13, jika angka yang kita cari itu lebih kecil nilainya dari nilai tengah atau nilai tengah mid pada data angka, maka rumus binary search ini pada nilai indeks terbesarnya atau high menjadi nilai tengah dikurangi 1 atau min 1. Selanjutnya di line ke-16 diberikan input untuk user memasukkan angka apa yang ingin dicari. Karena di sini inputnya tipe data string, masukkan angka yang ingin dicari, maka kita rubah jadi integer ini agar nanti terbaca tipe datanya berupa angka atau integer. Nah, dari function di atas nantinya dimuat pada variabel hasil ini, itu data angka, cari angka 0 sebagai nilai indeks terkecil atau low karena pada array Python itu indeksnya dimulai dari 0. Di sini indeks terbesarnya yaitu panjang data angka yang ada dikurang 1 karena sifat indeks array pada Python tadi. Selanjutnya di line 19, jika hasil itu yang tadi di function ini yang dicari itu tidak ada pada data angka, maka print angka yang dicari tidak ditemukan. Selanjutnya, jika hasil itu ada pada data angka atau else, atau seenggaknya tidak none, maka print angka yang dicari berada pada indeks ke hasil ini dari rumus di atas yang ini. Ini pada line ke-23 hanya untuk membuktikan ketika data angka itu sudah disorting dari
terkecil ke terbesar. Ini bisa dicoba. Nah, kita misalkan angka yang ingin dicarinya itu adalah pada data angka ini yaitu nilai 12. Nah, di sini maka angka 12 itu berada pada indeks ketiga karena setelah diurutkan 12 itu ada pada indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menguji searching data linear dan binary pada dataset yang berbeda. Di sini saya sudah buat programnya. Search binary dan search linear. Oke. Kurang lebih sama seperti yang tadi, yang searching di awal, hanya saja di sini saya terapkan untuk mencari NIM pada data NIM yang ada. Di sini tuh yang pertama itu ada 7 macam NIM yang diperoleh. Sebagai contoh aja, ketika kita di running menggunakan search binary, NIM yang dicari misalnya NIM saya sendiri yaitu 33224093. NIM 333224093 berada pada indeks keempat. Karena ketika sudah diurutkan data NIM tersebut dari yang terkecil, terbaca NIM dengan akhiran 333224093 itu ada pada urutan ke-5 pada array atau indeks ke-4 karena 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya menggunakan searching linear. Nah, ini data NIM yang saya gunakan juga sama, hanya saja berbeda metode pencariannya. Yang ini menggunakan linear. Ketika di running, misalkan masukkan NIM yang dicari juga sama, NIM saya sendiri 333224093. Nah, maka hasil NIM pun akan sama, berada pada indeks ke-4. 0, 1, 2, 3, 4. Sekian, terima kasih. Untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing dari metode algoritma ini, jenis searching pada binary itu proses pencarian datanya memiliki efisiensi yang sangat cepat karena binary search itu tidak mencari data satu persatu dari awal, tapi dicari dari depan, belakang, dan tengah secara bersamaan. Itu ada nilai min-nya. Kelemahannya mungkin mengakibatkan penyusunan program pada binary search ini sedikit rumit ya. Kalau dilihat bisa fungsinya ini bisa lebih panjang daripada yang linear search. Untuk jenis searching secara linear ini, prosesnya dapat berjalan lebih cepat apabila data yang dicari itu letaknya pada data-data awal. Namun apabila data yang dicari letaknya pada data terakhir atau bagian akhir, maka pencarian lebih memakan waktu yang cukup lama pula. Kelemahannya pada linear search ini yaitu proses pencariannya diurutkan satu-satu, bisa dimulai dari depan maupun dari belakang, sehingga membuat proses pencarian berlangsung lama. Jadi mungkin di linear ini lebih cocok untuk dataset yang lebih sedikit. Kalau binary search bisa efisiensinya lebih cepat.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.